Willing is not enough, we must do. Kita boleh memperlengkapi mereka, tapi jangan menolong. Mereka bisa gagal, mereka bisa kalah, tapi bagaimana mereka bangkit. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita akan membicarakan bagaimana kita merencanakan masa depan anak-anak kita. Ada sebuah quote yang bagus mengatakan, you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan untuk gagal. Apa yang perlu kita rencanakan untuk masa depan anak-anak kita? Tentunya kalau ini bicara masa depan, ya kita harus melihat masa depan. Di masa depan itu apa yang akan terjadi di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, membaca di koran, di buku, dan banyak hal untuk kita bisa membayangkan apa yang ada di masa depan itu. Teknologi saat ini begitu majunya. Artinya masa depan adalah masa depan teknologi. Tapi apakah cukup anak-anak kita hanya mengerti, memahami, bahkan terlibat di dalam teknologi untuk masa depan mereka? Kalau menurut saya, ada dua hal yang penting untuk menyambut masa depan. Yang pertama adalah tentang karakter. Karakter itu harus menjadi budaya, bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya menjadi pengertian, tetapi menjadi budaya yang kita lakukan sehari-hari. Tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, tentang toleransi. Jika itu ditanamkan dan dipraktekkan secara konsisten, maka dapat menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat dan membentuk nilai-nilai dan norma yang khas di masyarakat itu. Nah, itu yang seharusnya dibutuhkan untuk masa depan. Karena teknologi tanpa karakter pasti hal-hal yang jahat yang akan terjadi. Bagaimana karakter itu menjadi budaya? Saya memberikan satu contoh ya. Pada waktu saya kecil, saya diharuskan untuk sikat gigi sebelum tidur. Tapi kadang namanya anak-anak main terlalu asik, capek, tidur. Lagi setengah tidur itu, kadang mama saya harus memaksa saya untuk sikat gigi. Kenapa? Karena gigi itu sesuatu yang penting, apalagi dari masa anak-anak. Dengan diharuskan seperti itu, sampai suatu saat saya merasa bahwa saya tidak bisa tidur kalau belum sikat gigi. Nah, itulah budaya. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dengan karakter yang sampai menjadi budaya itu, maka itu jadi hal yang melekat dalam dirinya. Contohnya kalau kita lihat di Jepang atau di Singapura, bagaimana orang itu bisa antri belanja di supermarket, bisa antri di kasir, antri taksi, dan lain sebagainya. Itu budaya. Ada sebuah cerita menarik, ada seorang wanita muda, dia ingin melamar pekerjaan ke satu perusahaan, dan kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang aksesoris. Nah, kantor perusahaan ini ada di lantai 2, sementara di lantai 1 itu gudang. Jadi semua pelamar kerja ini harus lewat dari gudang untuk naik ke lantai 2. Nah, kebetulan nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba ada satu dus yang berisi aksesoris itu jatuh ke lantai dan berserakan. Dan semua pelamar kerja yang lain ya cuma lewat aja. Tapi ada satu perempuan ini, dia melihat itu dan dia coba merapikan dan mengembalikan aksesoris yang berserakan itu ke dalam dusnya. Setelah itu kemudian dia naik ke atas. Dan itu cukup banyak pelamar ternyata. Dan satu persatu keluar dari ruangan interview itu dengan wajah yang kusam gitu ya, wajah yang gagal. Nah, dia was-was bagaimana nanti dengan saya ya. Lalu pada saat dia diinterview, dia ditanyain sama 3 orang yang menginterview dia, kamu kapan bisa mulai kerja? Nah, perempuan ini kaget, loh saya belum diinterview kok sudah ditanyain kapan mulai kerja. Lalu 3 orang ini mengatakan, kamu diterima di sini. Nah, wanita ini karena rasa ingin tahunya, dia tanya, loh kenapa? Kan saya belum diinterview, kamu kan belum tahu siapa saya, kok saya sudah diterima? Lalu 3 orang yang menginterview ini mengatakan bahwa tadi mereka melihat lewat CCTV bagaimana perempuan ini waktu di lantai bawah, di gudang itu, sambil jalan dan dia melihat bahwa itu berserakan aksesoris dan dia merapikan. Dan menurut penginterview 3 ini, karakter seperti perempuan ini yang bisa bertanggung jawab, yang mau menyelesaikan masalah, itu yang mereka cari, karena itu perempuan ini diterima. Jadi Bapak Ibu, karakter itu sangat dominan dalam kehidupan manusia. Karena itu kita perlu membangun karakter. Yang kedua, kita perlu membangun growth mindset
atau pola pikir yang berkembang. Tentu kalau ada growth mindset, ada yang fixed mindset, yaitu pola pikir yang tidak mau berkembang, yang merasa dirinya sudah hebat, yang merasa dirinya sudah tahu semuanya, dan tidak mau bertumbuh dalam hal pemikirannya. Nah, apa itu growth mindset? Yang pertama, growth mindset itu adalah cara pandang seseorang terhadap tantangan dan kegagalan. Ada satu quote juga yang saya kutip, bukan tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana respon kita terhadap apa yang sedang terjadi ini. Itu lebih penting, karena kita tidak bisa menolak masalah dan tantangan. Kita tidak bisa menghindar masalah dan tantangan. Kita harus jalani itu kalau kita ingin naik ke level berikutnya. Kita perlu mendidik anak-anak kita memiliki pola pikir yang benar dalam mengatasi masalah mereka sehari-hari. Biarlah mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sehari-hari misalnya. Itu bisa kita mulai dengan cara itu. Ya, biarkan mereka mencuci piring, merapikan tempat tidur, menata lemari pakaiannya, menata tas sekolahnya. Berikan mereka tanggung jawab itu. Karena dari situ mereka dapat belajar untuk mengerti tantangan. Yang kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Kenapa? Karena proses itu yang mendewasakan seseorang. Proses itu yang membuat seseorang menjadi terampil, bukan hasil. Banyak orang sibuk tetapi sedikit yang produktif. Dan produktif itu terkait dengan proses. Ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu, semuanya ada proses, tidak ada yang instan. Coba ajarin anak-anak kita untuk bertanya, atau kita sebagai orang tua bertanya pada anak kita, mungkin di malam hari, mungkin waktu makan malam, kita tanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Dalam kehidupan ini, bukan tentang dalam sekolah, dalam kehidupanmu sehari ini, apa yang kamu pelajari? Nah, dari situ mereka bisa menceritakan sebuah proses dan lihat kesimpulan yang mereka buat. Dan itulah cara belajar untuk fokus pada proses dan bukan hasil. Yang ketiga, terbuka terhadap kritikan dan masukan. Alkitab mengatakan bahwa orang bijak itu orang yang menerima nasihat. Nasihat itu adalah pelatih atau coach bagi kita. Karena apa yang kita lakukan ini tidak semua kita bisa lihat. Maksudnya kita bisa memahami dengan apa yang tindakan yang kita lakukan. Perlu orang lain untuk melihat apakah ini benar, menilai itu, dan mereka adalah coach yang memberikan nasihat kepada kita. Dan kita membutuhkan orang lain untuk mampu melihat itu dan memberikan koreksi, nasihat bagi kita. Dan tentunya kita perlu menyadari bahwa kita belum sempurna dan diperlukan orang lain untuk membuat kita semakin sempurna. Itulah cara berpikir growth mindset. Ya. Yang keempat, kita perlu keluar dari zona nyaman. Di dunia ini sebetulnya tidak ada yang namanya as usual, seperti biasanya. Karena tiap hari, tiap saat itu terjadi perubahan terus-menerus. Memang Anda bekerja di tempat yang sama, setiap hari berangkat ke sana, tapi coba Anda bayangkan, dalam perjalanan menuju ke tempat kerja aja sudah ada hal yang tidak biasa. Sementara Anda bekerja pada hari itu tidak seperti biasanya, tidak sama dengan kemarin atau kemarin dulu. Ya. Kita harus siap dengan sebuah kemajuan, karena itu kita harus meninggalkan zona nyaman. Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Itu kata Goethe. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang kelima, menghargai ketidaksempurnaan. Melakukan kesalahan adalah hal yang lumrah. Semua orang tidak bisa terhindar dari kesalahan. Setiap hari kita buat banyak kesalahan. Tapi seharusnya itu tidak menyurutkan niat kita untuk mencoba lagi. Mereka yang kurang pandai, mereka bisa belajar lagi. Mereka yang tidak tahu, mereka bisa bertanya. Tetapi kita tetap perlu mengejar kesempurnaan. Karena kalau kita mengejar kesempurnaan, maka kita akan menjadi excellence. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita kemarin. Daripada kita bulan lalu, kita tahun lalu. Terimalah kalau anak Anda, atau berikanlah kesempatan kepada anak-anak Anda untuk berbuat kesalahan. Karena dia juga belum sempurna. Dan dia terus perlu dibimbing untuk ke sana. Jangan takut, jangan terlalu emosi kalau anak-anak berbuat kesalahan. Itu hal yang lumrah. Yang keenam, membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Karena tidak ada kata berhenti untuk belajar walaupun pendidikan di sekolah sudah usai. Bagaimana kita bisa terus-menerus belajar? Ada banyak buku. Ya, kebetulan saya ini di perpustakaan, ini banyak buku di sini. Banyak buku yang kita belajar. Dan buku itu adalah guru yang tersabar. Karena gurunya tidak pernah marah. Karena itu, ajarkanlah kepada anak-anak Anda untuk suka membaca. Buatlah target, tawar-menawar dengan mereka. Berapa banyak buku yang kamu mau baca
selama seminggu ini misalnya, atau sebulan ini. Dan sampai itu menjadi habit bagi mereka, menjadi kebiasaan bagi mereka, suka membaca buku. Yang ketujuh tentang growth mindset, yaitu menggunakan kata-kata positif. Belajarlah untuk berkata-kata positif. Kenapa? Karena kata-kata positif itu keluar dari pikiran yang positif. Kalau kita melihat masalah itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Kalau kita lihat dari sisi yang negatif, ya kita stres, kita takut, kita khawatir. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita akan mengeluarkan konsep-konsep yang positif, kata-kata yang positif untuk menyelesaikannya. Ingat, tubuh ini tidak didesain untuk stres. Tubuh kita ini didesain untuk sukacita, untuk bahagia. Karena itu, ya jangan didesain dengan pikiran negatif, desainlah dengan pikiran positif. Yang kedelapan, tentang growth mindset, menciptakan lingkungan yang mendukung. Apa maksudnya? Sekaleng Coca-Cola itu di supermarket mungkin harganya sekitar 8.000, 9.000 rupiah. Tapi kaleng Coca-Cola yang sama dengan isi yang sama dijual di restoran mungkin harganya bisa 12.000. Tapi kaleng Coca-Cola yang sama kalau dia hadir di hotel bintang 5, maka harganya mungkin bisa 20.000. Apa yang membedakan harga itu? Yang membedakannya adalah lingkungannya. Ada sebuah quote yang bagus mengatakan begini, "Show me your friend and I will show you your future." Di kitab Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, orang bodoh, menjadi malang. Artinya apa? Kita yang menentukan siapa atau di mana kita akan hadir. Lingkungan seperti apa yang harusnya kita ada di sana. Itu kita yang menentukan. Kita tidak terbawa arus. Nah, itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, tadi yang pertama tentang karakter, yang kedua tentang growth mindset. Yang ketiga, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana membangun resilience, ketangguhan, yaitu kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tekanan, serta bangkit kembali dari situasi yang sulit itu. Dan Bapak Ibu, ketahanan itu merupakan karakter yang penting untuk dimiliki, agar kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Nah, itu yang kita harus buat kepada anak-anak kita. Mereka bisa gagal, mereka bisa kalah, tapi bagaimana mereka bangkit dan coba lagi, maju lagi. Bagaimana cara kita menerapkannya? Jangan terlalu banyak menolong anak-anak membereskan kewajibannya. Itu salah satu caranya. Kita boleh memperlengkapi mereka, tapi jangan menolong. Kita bisa memperlengkapi anak-anak supaya mereka bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik, tapi jangan bantu untuk menyelesaikan. Itu adalah bagaimana kita membangun resilience bagi anak-anak kita.